Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Kean Indonesia Channel. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi nih tentang salah satu tanaman hias yang kadang untuk sebagian orang mungkin dianggap sepele. Tanaman itu dari jenis alokasia, namanya Alokasia Frederick atau biasa kita sebut dengan keladi neon. Dan ada pengalaman nih sedikit kemarin, tanpa kita sangka-sangka salah satu keladi neon kita berubah menjadi mamorata mungkin. Jadi serat-serat kuningnya keluar dan harganya luar biasa ternyata, dan udah sold. Keladi neon ini memang harganya sebetulnya untuk keladi neon biasa itu tidak seberapa. Pasaran itu yang paling kecil itu bisa 10.000 sampai 50.000 rupiah, bahkan ada yang mungkin sampai 100.000 tergantung dari rimbunnya. Tapi ternyata keladi neon atau Frederick ini kalau sudah bermutasi bentuknya sangat-sangat cantik. Dan kebetulan mutasi kita kemarin, Frederick kita kemarin mutasinya itu menjadi mamorata bukan variegata. Dan ternyata harganya di luar dugaan sangat-sangat tinggi. Dan kali ini nih saya akan coba ulas sedikit tentang keladi neon atau Frederick Alokasia ini. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ikuti terus channel kita dan berikut bahasannya. Frederick ini merupakan genus tumbuhan berbunga keluarga Araceae. Di Indonesia sendiri dikenal dengan keladi neon. Jadi tanaman ini masuk ke keluarga Caladium sebetulnya, tapi genusnya Alokasia. Untuk tanaman ini aslinya dari Amerika Selatan. Bentuknya mirip Amazon, tapi cenderung ke warna bludru. Berikut ini klasifikasi ilmiahnya, bisa kalian baca lengkapnya seperti ini. Dan untuk penampakannya seperti ini. Ini keladi neon anakan. Kebetulan yang rimbun kita udah laku semua gara-gara kemarin nih heboh yang batiknya keluar atau jadi mutasi mamorata. Ciri-cirinya seperti ini. Daunnya dia hijau. Hijaunya dia tidak licin tapi bludru seperti ini. Terus tulangannya itu cenderung berwarna kuning muda dan nyaris mirip neon, makanya mungkin disebut keladi neon. Dan ini contoh anakan-anakannya ini yang paling jelas nih, ini seperti ini. Untuk pemeliharaannya sendiri untuk keladi neon ini tidak sulit. Untuk keladi neon ini sebetulnya termasuk tanaman hias yang bandel, dia tidak sulit di perawatan. Untuk medianya sendiri yang penting dia poros tapi tetap subur. Jadi dia bisa tumbuh sempurna di media yang subur. Bahkan ada beberapa teman itu merawat keladi neon hanya menggunakan tanah biasa yang sudah diayak halus, dan itu jauh lebih subur juga. Terus mereka beranak melalui umbi-umbi yang ada di bawahnya. Jadi biasanya si keladi neon ini dia punya umbinya itu bertambah dan melepas di bagian bawah. Nanti dia anakannya itu umbinya bulat-bulat kecil. Dan berikut penampakan umbinya nih, umbi dari Frederick. Ini baru saya tanam sekitar 2-3 harian dan nampaknya udah bagus seperti ini. Dan untuk umur 2-3 hari dia udah keluar akar seperti ini. Dan nantinya bakal tumbuhnya itu keluar dari sini. Ini ujungnya keluar tunas. Jadi bukan dari atas sini, tapi dari sini. Jadi untuk tanamnya kita bisa seperti ini ataupun bisa tetap seperti ini, nanti dia keluar tunasnya dari bawah. Jadi bebas, tapi yang pasti medianya harus poros mungkin untuk nanam umbi dari benihan Frederick ini. Kalau saya biasa nanamnya seperti ini. Jadi nanti si
tunas barunya itu akan muncul dari bawah, dan warnanya nanti akan lebih pekat biasanya kalau dibalik seperti ini. Oke, itu tadi umbinya. Dan untuk ciri-cirinya, saya mau sampaikan nih kali ini ciri anakan yang Frydek biasa dan Frydek variegata. Karena siapa tahu nanti teman-teman juga bisa nemu jenis Frydek variegata tapi anakan. Jadi cirinya seperti ini. Ini Frydek biasa dan ini Frydek variegata atau Marmorata. Sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi lebih ke Marmorata karena si seratnya ini berwarna kuning bukan putih. Seperti ini. Untuk serat daunnya sama, tapi untuk yang Marmorata ini cenderung lebih terang dan lebih lebar, dan ada motif batiknya. Sedangkan yang biasa dia itu polos seperti ini. Terus yang mutasian jadi Marmorata atau variegata biasa, dia akan menjadi seperti ini. Seperti ini, kuning atau putih, tapi dia ngeflake. Beda dengan Marmorata ori yang bentuknya seperti serat tempurung kura. Dan ini perbedaan daun dari ketiga jenis Frydek ini. Oke, dan ciri yang paling utama ini untuk yang calon Marmorata atau variegata, dilihat dari belakang seperti ini. Jadi ini daun bagian belakang. Dia muncul serat-serat seperti kuning. Beda dengan yang biasa. Kalau biasa seperti ini. Jadi si serat kuningnya tidak seterang yang calon Marmorata atau variegata. Dan untuk Marmorata atau variegata ini, Marmorata di sini disebutnya Marmorata tempurung kura karena bentuk seratnya itu seperti tempurung kura. Beda dengan jenis Marmorata mutasian biasa. Kalau Marmorata mutasian biasa dia ngeflek seperti ini, ngeflek. Tapi kalau untuk yang Marmorata tempurung kura itu dia bentuknya serat. Jadi tidak ngeflek tapi dia ngebatik, dibilangnya itu batik. Gitu. Itu ciri yang utama. Yang paling penting nanti dibedakan untuk bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya bisa tampak ada garis-garis seperti ini. Itu sudah 75%, insya Allah dijamin Marmorata atau variegatanya keluar. Dan untuk perawatannya sedikit berbeda. Untuk yang biasa seperti ini, perawatannya kita gunakan media yang subur. Jadi pupuknya cukup, terus juga untuk medianya juga kita buat media sesubur mungkin. Dan untuk yang Marmorata atau calon Marmorata kura ini, dia gunakan media yang kurang subur. Kenapa? Supaya nanti terpicu agar muncul serat-serat kuningnya, nanti batiknya dibilangnya di sini. Jadi nanti muncul batik-batik kuning ini menjadi pola. Nah, gambarnya ada di sini, nanti dilihat. Jadi pola seperti ini. Dan untuk penyimpanannya, apabila kita ingin lebih cepat jadi muncul motifnya, kita simpan Alocasia Frydek ini di tempat yang panas, jadi terkena matahari dengan jumlah yang banyak. Sedangkan kalau untuk yang biasa, bila kita menginginkan warna hijaunya hijau pekat, kita simpan di tempat yang teduh. Itu perbedaannya. Untuk pemupukan sendiri, kita lakukan pemupukan normal. Untuk saya pribadi cukup gunakan NPK 2 minggu sekali. Jadi supaya asupan nutrisinya tetap terjaga. Dua-duanya sama, kita lakukan perlakuan pemupukannya dan jadwalnya sama 2 minggu sekali. Untuk harganya sendiri, untuk Frydek yang biasa anakan seperti ini, untuk di saya pribadi nih kita jual 10.000 untuk anakan.
Untuk yang dewasa atau rimbun, pasaran paling murah itu 50.000, itu antara 4-5 daun ke atas. Dan untuk yang mamorata seperti ini ya, mamorata atau variegata, kebetulan kalau kita masih jual di angka di atas 100-200, tergantung nanti dari keindahannya. Dan kalau pasaran online itu bisa sampai jutaan. Dan untuk yang mamorata motif kura atau batik seperti ini, anakannya pasaran di angka 500. Dan untuk yang sudah dewasa di atas kemarin tuh 3 daun, berarti mau masuk daun keempat, itu harganya di atas 1,5. Oke guys, itu tadi sedikit ulasan tentang Alocasia Frydek dan cara membedakan antara calon Frydek variegata dan juga Frydek batik. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Bila ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Dan tentunya komentar-komentar positif yang kami harapkan. Dan yang paling utama, mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.